Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sadayana. Sampurasun. Murangkali ibu anu soleh sareng soleha. Alhamdulillah hidep tiasa patepang deui sareng Ibu Lilis Mariati dina pengajaran BDR. BDR emang hebat, menyenangkan. Kumaha daramang? Mugia hidep sadayana daramang. Sarehat kali mulus rahayu berkah salamet kalayan aya dina kabagjaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nanging hidep ulah hilap. Pembiasaan disiplin diri salami dina kagiatan sapopoe. Sapertos hiji siap ngalaksanakeun BDR tepat waktu anu atos ditantoskeun ku ibu guru. Kadua, ulah hilap, ibah keula sangkan awak hidep seger. Katilu, tong hilap, anggehan kedah ngangge seragam. Anu rapih tur bersih. Kaopat, ulah hilap, kedah sarapan heula supados awak hidep jagjag. Kalima, calik dina kursi masing tertib tur ajegnya. Kagenep, teras ngadua heula sateacana pengajaran dikawitan. Nah, murangkali kelas 1B anu pinter tur hebat. Mangga urang kawitan pengajaran anu kahiji nyaeta pengajaran basa Sunda ngeunaan materina nyaeta mengenal angka yang diucapkan dalam bahasa Sunda. Kedua, buku tema hiji, subtema 3, pembelajaran 3, aku merawat tubuhku. Murang kali ibu anu balager, yuk urang dikawitan kegiatan BDR nya. Cobi hidep perhatoskeun materi anu ku ibu dipedar. Sing tenget, supados hidep ngartos sareng apal naon anu ku ibu didugikeun. Teras dilaksanakeun ku hidepnya. Murang kali ibu anu balager, sateacana diteraskeun, hidep kedah terang tujuan pengajaran dina dinten ieu. Nyaeta hidep supados tiasa cara maca bilangan atanapi angka ku basa Sunda. Kaduana, hidep janten tiasa cara nulis bilangan atanapi angka ku basa Sunda. Cobi perhatoskeun ku hidep katerangan dina gambar ieu. Nah, cobi perhatoskeun ku hidep katerangan dina gambar ieu. Nanging sateacana ibu hoyong naros. Yuk urang ngetang heula ti hiji dugi ka 10 tapi dinu bahasa Indonesia. Misalna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tah, dina bahasa Sunda mah cara ngucapkeunana sanes sapertos kitu. Tapi tinggal dina gambar sapertos angka 1. Tah, dina bahasa Sunda mah cara ngucapkeun sapertos dina gambar sapertos ieu. Misalna angka hiji, cara ngucapkeunna ku basa Sunda hiji. Cara nulisna H-I-J-I. Nah, dibaca hiji. Saatos angka hiji, angka sabaraha? Iya, angka 2. Nah, angka 2, cara ngucapkeunna ku basa Sunda 2. Sami sareng bahasa Indonesia.
mung cara nulisna dua. D, U, A. Jadi dua. Saminya sareng bahasa Indonesia. Nah, ayeuna angka 3. Angka 3 cara ngucapkeun ku basa Sunda nyaeta tilu. Nah, upami tilu diserat, ditulis nyaeta T I L U. Tilu. Cobi sekali deui. Naon? Tilu. T I L U. Tilu. Ya. Nah, salajengna nyaeta salajengna angka 4. Angka 4 cara ngucapkeunna ku basa Sunda nyaeta opat. Opat diseratna O P A T. Opat. Iya, dilajengkeun deui ayeuna. Atos angka 4 angka sabaraha? Nyaeta angka 5. Cobi angka 5 cara. Nah, anu salajengna nyaeta saatosna angka 4 angka sabaraha? Iya, angka 5. Angka 5 cara ngucapkeunana ku basa Sunda sami sareng basa Indonesia. 5 nyaeta diseratna L I M A. 5. Diteraskeun angka genep. 6 ya, 6 kalau upami bahasa Indonesiana 6. Nah, upami cara ngucapkeunana ku basa Sunda nyaeta genep. Genep. Nah, genep upami di cara diseratna G E N E P. Genep. Nah, itu genep. Ya, ulah hilap genep. Nah, diteraskeun deui. Cing ari atos genep ayeuna angka sabaraha? Yah, angka 7. Pinter kelas 1B-nya. Nah, 7 cara ngucapkeun ku basa Sunda nyaeta 7. Sami sareng Indonesia. 7 diserat T U J U H. 7. Pasna ayeuna angka 8. Angka 8 cara ngucapkeun ku basa Sunda nyaeta dalapan. Dalapan bami diseratna nyaeta D A L A P A N. Dalapan. Ya. Iya. Cobi hideuk diwaler. Upami atos angka 8 angka sabaraha? Iya, angka 9. 9 upami cara ngucapkeunna ku basa Sunda nyaeta salapan. Salapan upami diserat nyaeta S A L A P A N. Salapan. Nah, ayeuna anu terakhir. Anu terakhir teh angka sabaraha nya? Nyaeta angka 10. Angka 10 cara ngucapkeunna ku basa Sunda nyaeta sapuluh. Pami diseratna. Cobi ayo sasarengan yuk. S A P U L
H. Janten naon? 10. Pinter. Hebat. Murangkalih ibu anu pinter, hideep dinten ieu parantos diajar cara ngucapkeun sareng cara nulis angka ku basa Sunda. Ti ngawitan angka 1 dugi ka angka 10. Cobi yuk urang diulangi deui ti ngawitan 1 dugi ka 10 ku basa Sunda sasarengan ya. Yuk mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ulah hilapnya antawis basa Sunda sareng basa Indonesia ulah dugi ka sami cara ngucapkeunana. Mung aya anu sami cara ngucapkeunana dina basa Sunda. Nyaeta sami sareng Indonesia. Cobi angka sabaraha wae cing sanu atos terang. Yah pinter nyaeta angka 2, 5, sareng 7. Barangkali ibu atos apal. Iya, nah upami atos apal, hideep, ayeuna ku ieu dipasihan pancen. Kangge di bumi sareng ayah atanapi bunda dipidamel. Nyaeta cobi ayeuna ibu hoyong masihan terang pancen anu kumaha. Pidamel ku hideep pancen dihandap ieu carana dicakra. Jawaban anu leres, anu bener. Contona. Tah, sapertos contona kieu. Angka 5. 5. 5. Cobi dipilari mana nu angka 5 na? Aya 2 atanapi 5? Iyah 5. Nah, itu nya tah eta salah sawios contona. Ya. Mangga pidamelnya wilujeng pidamel pancen ti ibu. Murangkalih ibu anu soleh-solehah rupina pangajaran basa Sunda parantos rengse. Saterasna yuk urang lajengkeun ka pangajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran ka-3. Mana tepuk semangatnya? Yuk kita bareng-bareng tepuk semangat biar semangat belajarnya. Tepuk semangat. 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 Oh yeay. Nah, anak-anakku yang hebat-hebat, tujuan dari pembelajaran kesempatan kali ini yaitu 1. Dapat membandingkan banyaknya benda yang menggunakan istilah lebih banyak, lebih sedikit, atau nama banyak dengan cepat. Kemudian kedua, siswa dapat mengurutkan bilangan berdasarkan banyak objek dengan benar. 3. Siswa dapat menunjukkan informasi mengenai cara merawat tubuh dengan tepat. 4. Siswa dapat mempraktikkan cara menyikat gigi dengan tepat. 5. Siswa dapat menunjukkan hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan tubuh di rumah dengan tepat. Kemudian keenam, siswa dapat memeragakan kebiasaan mandi pagi dan sore serta menyikat gigi di rumah sesuai dengan aturan yang telah
diketahui. Nah, Anandaku, sekarang ayo kita mengamati gambar berikut. Anandaku, rawatlah tubuh dengan teratur. Dari rambut hingga kaki. Mandi sehari 2 kali. Tidak lupa menggosok gigi. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Di sana, Siti dan teman-temannya sedang apa, ayo? Nah, Siti mandi pakai sabun, mencuci rambut pakai sampo, dan menggosok gigi pakai sikat gigi dan pasta gigi. Anandaku, sabun, sampo, sikat gigi, atau pasta gigi adalah benda untuk merawat tubuh. Nah, sekarang ayo kita kumpulkan benda lainnya. Anandaku, ayo belajar membandingkan banyak benda. Membandingkan banyak benda, ada banyak benda untuk merawat tubuh, sabun untuk mandi, sampo untuk mencuci rambut, pasta gigi untuk menyikat gigi. Ayo kita bandingkan banyaknya. Coba di sebelah sini ada sabun. Ada berapa, Nak? Iya, ada 3. 1, 2, 3. Coba satunya lagi. Nah, ini kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang Ananda bandingkan banyak bendanya. Sekarang ada 3 sabun dengan 5 sabun. Mana yang paling banyak? Iya, betul. Jadi, di sini kalimat perbandingannya adalah 3 sabun lebih sedikit daripada 5 sabun. Nah, selanjutnya 4 sampo dan 1 sampo. Kalimat perbandingannya adalah 4 sampo lebih banyak daripada 1 sampo. Kemudian di sini ada gambar 4 sampo dan 4 sabun. Ayo bagaimana cara kalimat perbandingannya? Yaitu 4 sampo sama banyaknya dengan 4 sabun. Ya. Nah, itulah cara itulah kalimat perbandingan antara benda yang satu dengan yang lainnya. Misalnya contoh sekali lagi ya, Nak ya. 4 sampo sama banyak dengan 4 sabun. Kenapa? Kok banyak? Coba kita hitung bersama-sama ya. Sampo, coba ada berapa samponya? 1, 2, 3, 4. Terus sabun coba kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Sama kan jumlahnya? Nah, jadi kalimat perbandingannya yaitu 4 sampo sama banyak dengan 4 sabun. Nah, Anandaku, coba kita amati banyak benda di bawah ini. Ini gambar sampo. Gambar sampo ini ada berapa? Ada 5. Coba kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian gambar berikutnya. Gambar sampo ada berapa?
Betul, ada 3. Coba sekarang perbandingan kalimatnya bagaimana? 5 sampo lebih banyak dari 3 sampo. 3 sampo lebih sedikit dari 5 sampo. Jadi, kalimat perbandingannya yaitu 5 lebih dari 3 dan 3 kurang dari 5. Kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Kita hitung yuk bersama-sama ya. Gambar sampo ini ada berapa? Iya, ada 4. Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4. Dan gambar berikutnya, gambar sampo. Ada berapa itu? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, kalimat perbandingannya yaitu 4 sampo 4 sampo lebih sedikit daripada 6 sampo. Coba lihat gambar berikutnya. Mungkin merupakan tugas ke-1 ya. Namun sebelumnya dengarkan dulu keterangan dari Ibu. Bandingkan banyak sampo di bawah ini. Isilah dengan lebih banyak dari, lebih sedikit dari, atau sama banyaknya. Di gambar berikut ada ada 1 sampo dan ada 4 sampo. Nah, kalau kalimat perbandingannya 1 sampo lebih sedikit daripada 4 sampo. Nah, itu merupakan salah satu contoh tugas yang pertama, ya. Nah, sampai di sini apakah Ananda sudah mengerti cara mengerjakannya? Iya, kalau sudah mengerti, kerjakan pada halaman 90. Siap ya anak-anakku? Ya, selamat mengerjakan. Nah, selanjutnya merupakan tugas kedua, yaitu perhatikan gambar berikutnya pada halaman 91. Nah, coba perhatikan gambar berikutnya. Istilah dengan kata lebih dari atau kurang dari. Nah, itu kalian dikerjakan. Dan jangan lupa, Ananda selalu dibimbing oleh ayah atau bundanya. Nah, ayo kita baca cerita Edo. Edo sedang bersedih. Gigi Edo sakit. Edo suka makan permen, tapi Edo sering lupa menyikat gigi. Teman-teman menghibur Edo. Mereka bernyanyi tentang gigi. Nah, berikutnya baca teks lagu di bawah ini. Cuma dibaca aja ya, Nak ya. Gigi, aku gigi, mulut rumahku. Agar sehat dan kuat, aku harus disikat setiap hari. Sehabis makan dan sebelum tidur dengan pasta gigi berfluoride. Makan makanan bergizi. Dan setiap 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi. Sehat selalu, senang rasanya. Kenapa gigi kita harus disikat? Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul, pintar sekali. Nah, gigi disikat supaya gigi kita bersih, sehat, dan tidak sakit gigi. Dan menyikat gigi itu berarti kita termasuk yang suka merawat tubuh. Sebaiknya menyikat gigi itu dilakukan 2 kali sehari.
Sebaik Ya, sekarang ayo mencoba. Menyikat gigi berarti merawat tubuh. Menyikat gigi dilakukan 2 kali sehari. Sebaiknya setelah sarapan dan sebelum tidur. Harus menyikat gigi. Sudahkah kamu menyikat gigi? Nah, selanjutnya Anandaku coba perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar Dayu sedang menggosok gigi. Nah, ayo langkah-langkah cara menggosok gigi yang Ayo, langkah-langkah cara menggosok gigi yang pertama yang harus Dayu lakukan ketika mau menggosok gigi yang mana dulu? Iya, coba dilihat ya ini diamati ya. Iya, langkah pertama sesuai dengan urutan yang harus Dayu lakukan, yaitu yang pertama siapkan sikat gigi dan menggunakan pasta gigi. Kemudian berkumur-kumur, kemudian disikat giginya. Lalu setelah selesai sikat gigi dibersihkan dan kumur-kumur kembali. Ya, sekarang merupakan tugas Ananda yang ketiga, yaitu Ananda praktekkan cara menggosok gigi yang baik dan benar. Ya, bagaimana coba caranya? Ketika Ananda sedang mempraktekkan cara menggosok gigi yang baik dan benar, coba oleh ayah atau bunda dipotongkan secara berurutan ya. Anandaku, coba perhatikan dulu gambar berikutnya. Nah, di sini Udin sedang mandi dan mencuci rambut. Kemudian Dayu mencuci tangan. Lani menggosok gigi. Siti memotong kuku. Dan Edo mencuci kaki sebelum tidur. Mereka selalu merawat tubuh. Sudahkah Ananda merawat tubuh? Merawat tubuh ada aturannya. Lakukan secara teratur. Nah, di sini bagaimana cara merawat tubuh? Coba perhatikan gambar berikutnya, lalu kita sama-sama pasangkan ya. Nah, di sini Udin setelah bermain sepak bola, apa yang harus Udin lakukan? Nah, di sini Udin setelah bermain sepak bola, yaitu mandi dan keramas. Kenapa harus mandi dan keramas? Biar Udin badannya bersih dan segar kembali. Nah, sekarang gambar berikutnya yaitu Lani. Apakah Lani sedang apa? Sedang makan apa? Coba lihat. Iya, makan permen. Nah, Lani, kalau sudah makan permen, apa yang harus Lani lakukan setelah makan permen? Bagus, yaitu menggosok gigi. Kenapa harus menggosok gigi? Supaya gigi Lani tidak sakit. Nah, selanjutnya ini Dayu. Dayu, kalau setelah berpegang suatu benda, misalnya benda yang kotor, misalnya Dayu harus melakukan apa coba supaya tangannya bersih? Iya, dengan cara mencuci tangan. Dan selanjutnya, ini siapa? Iya, Udin. Kok Udin? Coba perhatikan. Oh, kukunya panjang. Nah, bagaimana caranya Udin supaya kukunya tidak panjang?
Nah, yang dilakukan Udin yaitu memotong kuku biar tidak panjang. Kalau panjang, ayo gimana? Iya, di sela-sela kuku itu pasti banyak kumannya. Kemudian kalau Udin makan, itu kan kumannya kemakan, masuk ke perut. Jadi Udin sakit perutnya. Maka dari itu, kalian harus bisa menjaga dan merawat tubuh. Nah, Anandaku, baiklah pembelajaran hari ini dari Ibu dicukupkan sampai di sini. Namun sebelumnya Ibu berharap materi yang disampaikan sama Ibu dapat dimengerti dan dipahami, serta moga dapat bermanfaat buat anak-anakku sekalian. Nah, Ibu berharap di rumah belajar dengan sungguh-sungguh ya. Terima kasih, selamat berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.